Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tiga materi yang saya pilih. Yang pertama, materi tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain. Yang kedua, manajemen persediaan atau inventory. Yang ketiga, tentang perencanaan dan pengendalian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain. Manajemen rantai pasokan atau supply chain yaitu pengelolaan suatu barang atau bahan dari bahan mentah kemudian menjadi barang jadi, kemudian didistribusikan dan sampai ke tangan pelanggan. Adapun step-stepnya yaitu dari pemasok, kemudian ke manufaktur, kemudian distribusi, dan yang terakhir ke pelanggan. Sebagai contoh, produk ban motor ya. Jadi ban motor itu terbuat dari karet. Nah, petani penderes karet itu mengirim bahan karetnya getahnya ke pemasok ini. Kemudian setelah jadi karet yang sudah matang, sudah beku ya, kemudian kirim ke manufaktur untuk diproduksi menjadi ban motor. Setelah jadi, kemudian dikirim ke distribusi ini. Ini meliputi retailer atau pengecer atau toko-toko bengkel atau toko yang berkaitan dengan spare motor. Kemudian terakhir ini lari ke pelanggan. Umumnya jumlah dan jenis organisasi di dalam suatu rantai pasokan ditentukan apakah rantai pasokan tersebut berorientasi pada manufaktur ataupun jasa. Adapun perspektif dari rantai pasokan diilustrasikan gambar ini. Ada dua tipe rantai pasokan. Yang pertama, tipe rantai pasokan manufaktur, kemudian kedua, tipe rantai pasokan jasa. Saya akan menjelaskan tentang tipe rantai pasokan manufaktur dulu. Yang pertama ada pemasok bahan mentah, kemudian lari ke gudang sebelum diproduksi, dimasukkan ke gudang terlebih dahulu, kemudian ke manufaktur untuk diolah menjadi barang tertentu, kemudian setelah jadi lari ke gudang, kemudian didistribusikan, kemudian ke retailer atau pengecer, dan yang terakhir ke pelanggan. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe rantai pasokan jasa. Jadi yang pertama pemasok, kemudian gudang, kemudian servis. Jadi ini tidak ada memproduksi suatu barang karena ini bukan tipe manufaktur. Jadi servis ini layanan. Sebagai contoh tipe rantai pasokan jasa ini yaitu bengkel motor. Jadi setelah masuk ke gudang barang-barangnya, kemudian ke servis atau layanan, kemudian ke pelanggan. Di sini ada diagram arus rantai pasokan. Di sini ada pemasok, produksi, logistik, pelanggan, dan logistik arah balik. Panah yang searah jarum jam ini panah arus kas. Kemudian panah yang berlawanan jarum jam ini panah barang dan jasa. Jadi yang pertama ini ada pemasok, kemudian produksi, kemudian logistik, kemudian pelanggan, kemudian logistik arah balik. Nah, logistik arah balik ini atau reverse logistik yaitu proses pemindahan suatu barang dari konsumen menuju ke distributor untuk memanfaatkan suatu barang kembali.
Nah, contohnya peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, kan ada barang yang rusak, nah itu bisa didaur ulang. Kemudian contoh lainnya, retur pembelian. Retur pembelian itu bisa dilakukan jika ada barang rusak dan barang yang tidak sesuai. Nah, semua itu larinya ke sini, ke logistik arah balik. Jadi tujuan rantai pasokan ini yaitu untuk membangun suatu rantai pemasok yang memfokuskan pada upaya memaksimalisasi nilai untuk pelanggan akhir. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu manajemen persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah stok dari suatu sistem atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Kemudian inventory ini umumnya berupa item yang berkontribusi atau akan menjadi bagian dari output produk perusahaan. Kemudian jenis-jenis inventory. Jenis inventory itu ada 4. Yang pertama, bahan baku. Kemudian inventory dari barang dalam proses dikerjakan atau barang setengah jadi. Kemudian inventory maintenance, repair, operating supplies, dan yang terakhir inventory barang jadi. Yang pertama, inventory bahan baku. Bahan baku ini yaitu bahan mentah. Kalau baju, contohnya baju ya, itu bahan mentahnya benang. Jadi dalam penanganan inventory bahan baku ini, umumnya pendekatan yang lebih disukai adalah menghilangkan perbedaan dari pemasoknya dalam kualitas atau waktu debitnya, sehingga tidak perlu dipisah-pisahkan. Jadi inventory bahan baku ini fokuskan untuk mencari bahan mentah yang terbaik kualitasnya dan kualitasnya. Yang kedua, inventory barang dalam proses atau barang setengah jadi. Ini adalah komponen-komponen atau bahan baku yang sedang dalam proses pengerjaan tetapi belum selesai, atau bisa dikatakan setengah jadi. Kalau kita mengambil contoh dari baju, barang setengah jadi ini yaitu kain. Jadi dari benang kemudian menjadi kain yang meteran itu. Nah, yang ketiga itu maintenance, repair, operating supplies. Jadi maintenance, repair, operating supplies ini bertujuan untuk merawat dan pemeliharaan mesin-mesin produksinya agar produksi tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, inventory barang jadi. Inventory barang jadi ini adalah produk yang sudah selesai diproses dan menunggu pengirimannya. Yang pastinya jika kita mengambil contoh baju, inventory barang jadi ini ya baju itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu perawatan dan reliabilitas atau keandalan. Jadi saya akan menjelaskan apa itu perawatan terlebih dahulu. Perawatan yaitu seluruh kegiatan yang mencakup upaya menjaga sistem peralatan agar dapat bekerja sesuai harapan. Suatu perawatan yang baik akan dapat menggerakkan alat produksi tersebut secara baik juga. Jadi produksinya bisa lancar tanpa ada hambatan, mengurangi risiko yang akan terjadi. Kemudian jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan itu ada 2, yaitu perawatan preventif dan yang kedua breakdown maintenance. Yang pertama, perawatan preventif. Perawatan preventif ini adalah perawatan secara rutin. Jadi perawatan preventif ini berupaya untuk menjaga agar fasilitas atau mesin-mesin tersebut tetap dalam kondisi yang sehat, agar
bekerja secara baik, memproduksi secara baik. Kemudian yang kedua, breakdown maintenance. Breakdown maintenance ini yaitu perawatan setelah ada kerusakan. Jadi beda dengan perawatan preventif tersebut. Perawatan preventif kan dicek berkala, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap hari. Nah, sedangkan breakdown ini perawatan setelah mesin itu rusak. Oke, penjelasan materi sudah selesai. Kemudian saya akan praktek tentang QM. Oke, sekarang saya akan memberikan 3 contoh pengerjaan QM. Nah, yang pertama, quality control. Yang kedua, achievement. Dan yang ketiga, project management. Yang pertama, kita buka software-nya dulu. Kemudian kita klik close. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang quality control. Kita pilih modul, kemudian kita klik quality control. New picture. Sebagai contoh, tahu, produksi tahu. Kemudian kita menentukan sampelnya ada berapa kali pengambilan sampelnya. Sebagai contoh 10. Oke. Nah, kemudian kita mengatur sampel size-nya. Sampel size ini berapa banyak item yang diteliti dalam satu sampel ini. Sebagai contoh 50. Kemudian defect ini cacatnya kita isi. Jadi fungsi quality control ini yaitu untuk melakukan monitoring dan memeriksa semua proses produksi. Apakah sudah baik atau belum. Bisa dilihat dari banyaknya cacat. Semakin minim cacat maka semakin bagus. Jika semakin banyak cacat berarti ada yang perlu diperbaiki dalam proses produksinya. Oke, kita solve. Di sini kita mendapat data total defect-nya 16. Defect itu cacat. Kemudian total unit sampelnya 500. Ini seluruh sampel. Defect rate 0,032. Standar deviasinya 0,0249. Kemudian UCL atau batas atas 0,1067. Center line garis rata-rata 0,032. Kemudian LCL-nya batas bawah itu 0. Kemudian kita melihat control chart-nya. Nah, dari grafik ini kita melihat yang paling tertinggi itu di sampel pertama ini. Dari sampel 1 sampai 10 ini semuanya aman terkendali karena belum melampaui batas atas UCL ini. Jadi masih aman terkendali. Kemudian saya akan menjelaskan tentang
assignment, menjelaskan atau memberi contoh ya. Atau pilih modul, assignment, kemudian pilih new. Sebagai contoh, perusahaan menjual peralatan rumah tangga. Kemudian kita menentukan number job dan number of machine. Ini maksudnya subjeknya ya. Sebagai contoh 4. Kemudian ada dua opsi objektif. Ada yang maximize, ada yang minimize. Maximize ini berkaitan dengan keuntungan, sedangkan minimize berkaitan dengan biaya produksi. Kita mencoba yang maksimasi dulu. Nah, ini sebagai contoh kita menggunakan yang ABC yang kapital. Klik OK. Nah, ini misalnya menjual gayung. Ember. Panci. Maaf, ini agak error mouse-nya. Kemudian piring. Oke, kita langsung isi saja datanya. Misalnya 65. Setelah terisi semua, kita solve. Didapatkan data yang esek ini, maksudnya ini yang pantas untuk dialokasikan suatu pekerjaan. Si C ini penjualan gayung, pekerjaan menjual gayung yang paling cocok itu si C. Kemudian yang menjual ember yang pantas itu si D. Kemudian penjualan panci yang paling pantas atau mahir itu si B. Kemudian yang menjual piring si A. Jadi assignment atau penugasan ini adalah metode untuk mengetahui alokasi pekerjaan yang tepat kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang maksimal. Dari sini kita bisa mengetahui pekerjaan mana yang tepat, yang paling tepat agar penjualan peralatan rumah tangga ini diperoleh hasil yang optimal. Oke.
tadi itu kan yang maximize, kemudian kita mencoba yang minimize. Jadi minimize ini sesuatu yang berkaitan biaya pembuatan ataupun waktu berapa lama produksi. Anggap saja ini perusahaan peralatan rumah tangga membuat gayung, ember, panci, dan piring. Kita pakai data yang ini saja, kemudian kita solve. Nah, kita mendapat data ini. Anggap saja ini angka menunjukkan lamanya waktu, berapa cepatnya pembuatan peralatan rumah tangga ini. Kita memperoleh data si D cocok membuat yang paling cepat membuat gayung, kemudian si A cocok dalam pembuatan ember, kemudian si B cocok yang paling cepat itu adalah untuk membuat panci, kemudian si C cocok untuk pembuatan piring. Oke, saya akan memberi contoh QM yang terakhir, yaitu Project Management. Kita klik modul, kemudian Project Management. Maaf, ini mouse-nya error. Kemudian New, kemudian pilih Single Time Estimate. Nah, contohnya kita membangun project hotel. Kemudian kita mengatur number of activities. Jadi ini berapa banyak sih kegiatan atau step-step dari pembangunan hotel ini. Nah, sebagai contoh 11. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya sudah ada data-data. Kita copy saja biar cepat. Maaf, ini mouse-nya error. Kita paste. Nah, jadi project management ini yaitu mengelola semua aspek proyek dari awal sampai penutupan secara struktur. Dari project management ini kita dapat mengetahui cara pengelolaan semua aspek proyek secara efektif dan efisien. Di sini ada activity. Activity ini adalah kegiatan. Di sini ada ABC. Ini seharusnya kegiatan, misalnya pemasangan batu bata, pengecoran, pasang keramik, dan lain-lain. Namun buat ABC seperti ini saja biar cepat. Kemudian ada activity time. Ini maksudnya adalah estimasi waktu. Jadi berapa lama sih pekerjaan ini, kegiatan ini. Misalnya B ini pekerjaannya lamanya 15 hari. Nah, activity time ini bisa berupa hari, mingguan, atau bulanan. Ini sebagai contoh harian saja. Nah, kemudian predecessor ini adalah kegiatan sebelumnya. Jadi maksudnya misalnya activity B bisa dikerjakan jika activity A telah selesai. Nah, contoh lagi, activity C bisa dikerjakan jika activity B telah selesai. Kemudian ini yang dua ini maksudnya activity A bisa diselesaikan
jika activity E dan activity F telah selesai. Jadi ada 2 activity yang harus selesai. Oke, kita rapikan dulu. Jadi jika ada 2 harus terpisah, tidak boleh jadi satu kolom seperti ini. Jika datanya sudah lengkap, kita solve saja. Nah, ini hasil dari solve-nya. Nah, di sini ada hurufnya berwarna merah. Ini maksudnya adalah jalur kritisnya. Jadi jalur kritis itu adalah jalur terpanjang tanpa hambatannya. Kita lihat versi chartnya. Nah, di sini ada panah merah. Ini adalah garis kritis, jalur kritis. Nih, jalur terpanjang. Kemudian di sini ada early time. Jadi early time ini adalah pengerjaan pemadatan di awal-awal. Kemudian ada late times. Jadi ini ada sedikit perbedaan, yaitu di project E, C, kemudian H ini semula kan nih kayak gini, kemudian ini jadi sedikit mundur beberapa hari. Jadi fungsinya apa sih? Jadi gini, misal sudah di hari ke-45, ini kan ada 3 kegiatan nih yang harus dikerjakan. Nah, sementara si karyawan itu, si pekerja pengennya bersantai. Nah, maka kita gunakan yang late times. Nah, kalau sudah seperti ini, di hari ke-50 ini, 45 atau 50 ini, ke-50 ya yang ini, ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan D dan F. Sementara kegiatan E yang semula sejajar dengan F, yang di late time ini mundur beberapa hari di hari ke-65. Jadi di hari ke-50 ini pekerja bisa mengerjakan dengan santai. Kemudian di hari ke-65 baru mengerjakan yang E. Sedangkan jika yang early time ini di hari ke-45, pekerja harus mengerjakan activity 3 sekaligus. Jadi seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.